Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdal hamdin, hamdal mustaghfirin, hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ba'd. Mari jemaah yang Allah, kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. Ya. Bismillah, alhamdulillah. وبسندنا المتصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني أجل الجبهة أكنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يمسك 7 سنين. Bapak saudara yang bukan Allah, insyaallah sampai isya nanti kita akan membedah hadis-hadis mengenai Al-Imam Al-Mahdi, terutama setelah Daulah ala Minhaj Nubuwah berdiri. Sekedar mengulang untuk refresh karena mungkin kebanyakan pengajian di sini ya. Benar ya? Sebelum terjadi khuruj Dajjal, keluar Dajjal, apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan. Dan ulama kita, saya berdiskusi, belajar juga kepada ulama fuqaha, ahli akal, intelektual, ulama-ulama ahli qulub, ahli qalbu, ahli rohani. Mereka hampir sepakat, kecuali yang qalbunya terhijab, masih sibuk ngurusin Abu Hurairah, masih mempertanyakan Khadijah. Nggak ada kemajuan spiritual dan intelektual. Nggak ada persiapan ke arah sana. Padahal dunia sudah sedemikian rupa. Masih sibuk membicarakan ini dan itu, mengkritisi sahabat, mempertanyakan sebagai sosok atau sebagai institusi. Saya agak kecewa dengan pengajian itu ya. Padahal kita berharap tadinya dia sudah membawa simbol-simbol tasawuf. Karena kebangkitan umat itu salah satunya kebangkitan rohani, dan itu pasti dalam tasawuf. Tapi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi punya 2 kitab, Al-Farqu Bainal Firaq, lalu Usuluddin. Beliau mengatakan di kitabnya, akidah yang kotor, yang rabu, yang rusak tidak akan pernah nyatu dengan tasawuf yang bening. Kalau dia ahli khalwat, itu urusan dia. Di khalwatnya bukan ma'allah, masih sibuk ya. Kalau kita mempertanyakan sosok Abu Hurairah, maka ada 5.000 hadis yang akan dibuat. Apakah Imam Bukhari bodoh? Apakah Imam Ahmad bodoh? Apakah Imam Syafi'i bodoh? Apakah ulama-ulama ahli hadis dari masa ke masa mereka bodoh? Sehingga kemudian tidak mengerti siapa sosok Abu Hurairah lalu dipertanyakan sekarang. Ya. Kita agak kecewa besar dengan sikap seperti itu. Perdebatan itu pernah muncul dulu tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an di Mesir. Ketika muncul kelompok namanya Inkarus Sunnah. Apa nama kelompoknya? Inkarus Sunnah. Dulu ada tokohnya namanya Abu Royah. Abu Royah. Dan dia menuduh Abu Royah itu cuma seorang pemalsu hadis. Masa 3,5 tahun bisa hadis lebih banyak daripada Ali? Lebih banyak daripada yang lain. Belum lagi nanti mereka mengatakan hadis Abu Hurairah adalah produk politik. Macam-macam ya. Kul masyita. Katakan yang kamu mau ya. Kita sudah punya panduan dari dulu. Bahaya nggak
Hadis Bukhari itu kalau nggak diulang-ulang itu 4.000 sampai 5.000 tanpa pengulangan. Nanti sinyal gimana? Abu Hurairah jika dikumpulkan semua riwayatnya sahih dan ya, jangan jadikan wacana pemikiran di kampus dibawa ke mimbar yang suci. Kasihan jamaah, kasihan umat. Dan Rasulullah SAW melarang untuk memperolok-olok sahabatnya. Ada yang lebih tinggi, katanya sufi, katanya bertasawuf, mengajarkan kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa ada zikir dia lebih banyak dari Abu Hurairah? Zikir setiap malam 12.000. Antum kisahnya, riwayatnya sahih. Saya kecewa berat lah ya. Beliau memperbaiki di masa depan. Amin. Ya, kita nggak ada kebencian dengan seseorang, tapi buat Nabi maka dia layak. Tapi jika itu sebuah kekeliruan, ya semoga dia perbaiki. Ya, baik. Kita ke hadis, ini hadis Imam Abu Daud, ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah akhir zaman dan itu panjang. Muncul akhir ada lagi ya Ma'juj. Kita akan dari kemana? Katakan kita dialog dokteran ini kita tampilkan hadisnya. Ini flashback sebentar ya. Jadi mereka kemudian menganggap inilah. Nah, kalau di Yaman ada namanya Syekh Al-Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini salah satu ulama intelektual yang punya pendekatan ilmu namanya fikih tahawulat. Fikih tahawulat itu ternyata nggak jauh berbeda dengan apa yang kami diskusikan lama dulu dengan kawan-kawan kami di Indonesia juga. Bahwa belajar Islam itu 4. Fikih berdasarkan hadis Imam Muslim yang akan kita nanti baca di pertemuan pertama nanti ba'da Isya ya, jam 7:30 atau jam 8 nanti kita lihat waktunya. Mungkin teman-teman mau makan dulu ba'da Isya, jam 8 kita balik ya, insya Allah. Jadi beli kitab Sahih Muslim belum? Kuat nggak ngaji sampai jam 10 tuh? Ya, antum nampung doang masa nggak mau? Aneh belajar 15 tahun. Ya, masa nampung lah. Bagi ada tuh. Syekh Al-Adni mengatakan ada ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Lalu beliau menyebutkan ilmu eskatologi. Eskatologi ini fikih akhir zaman. Ya. Sama dengan penemuan kita, cuma saya menyebutnya dengan istilah yang berbeda ya. Fikih akhir zaman ini saya bagi 2. Jadi kalau beliau 4, saya jadi 5. Fikih akhir zaman itu pertama
gerakan apa yang akan kita persiapkan menyongsong akhir zaman? Maka disebut harakah. Ya. Lalu tujuannya sampai kemana? Tujuannya itu yang kelima, yang Nabi sebut summa yakunu, ya. Selalu setelah itu ada daulah, kekuasaan ala minhajin nubuwah, dalam manhaj kenabian. Itu. Jadi fikih akhir zaman saya baginya dua, harakah. Nah, harakah ini pergerakan. Bergerak tuh berarti nggak boleh diam tuh. Karena sekarang zamannya alhamdulillah masih belum zaman perang militer, kita nikmati. Sekarang perang apa? Perang opini kan? Ya, ada yang ngajak saya debat kemarin kan? Nggak datang, perang aja dia di YouTube. Maka kita katakan ke depan kami tidak akan lagi mau menerima tantangan kalian. Cemen, ya. Nggak akan saya terima lagi. Kita sudah sediain waktu, banyak aja alasannya. Malah memanfaatkan oknum polisi. Malah kita disalah-salahin di situ. Ya salah. Jangan-jangan Anda terpapar, Pak Polisi. Ya. Semoga Pak Polisi yang lain tidak terpapar ya. Amin. Semoga yang ngurus bangsa ini, yang jaga bangsa ini aman qalbunya, aman akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu bagi saya sangat menyakitkan sebenarnya. Ya. Bukan menyakitkan kita dendam, tidak. Loh kok gitu amat ya? Ramainya di YouTube. Di depan kita nggak ada satupun. Ramai doang. Dia kira dengan membuat framing, begitu orang percaya. Orang kan bisa buat framing baru. Tapi saya bukan mau mengatakan itu, saudara-saudara yang makan Allah. Sekarang perangnya perang media. Ya, maka saya mengimbau para asatidz ahlus sunnah yang moderat, yang qalbunya bening, akidahnya lurus, bertasawuf. Ayo, antum isi ruang kosong di YouTube itu. Maka kita jauh-jauh hari udah ngomong ke teman-teman di MRBJ, ayo semua pengajian kalau bisa di live kan. Kalau ada salah nanti ya di private. Kalau yang aneh-aneh private. Yang penting di live kan dulu, ini syiar kita. Maka kita juga selektif ketika untuk memilih seorang dai yang akan mengajar, muallim yang akan mengajar di tempat duduk ini. Tempat duduk ini suci Pak, tapi yang duduk di sini belum suci. Saya bukan orang suci. Kita hanya sedang berlatih. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ke depan ini perangnya perang apa? Opini. Nanti beberapa ustadz sok-sok cuek, sok intelektual ngomong, ngapain ente masih ngurusin yasinan, belain hujah yasin, zikir jamaah, tauhid 3, sifat 20, untuk apa 3 zamannya? Itu saya dengar 20 tahun lalu di sini. Yang ngomong seorang ustadz kepada saya, ente kalau saya pikirin itu 20 tahun lalu Pak. Kita kira kalau sudah ketemu di MUI, sudah debat terbuka di masjid, selesai masalah. Ternyata tidak. Mereka tidak ada mundur, mereka maju terus antum diam. Ya, mereka mengisi kekosongan itu. Termasuk masjid ini dulu. Masjid diklaim masjid mereka dulu ini. Alhamdulillah pengurusnya sadar. Atau masih ada pengurus yang belum benar, ya, masih belum sadar maksud saya. Sudah begini modelnya belum paham juga. Udah begini gawatnya belum paham juga. Mereka banyak gebrak meja loh depan Said Agil Al-Munawwar, guru kita. Itu zuriat Rasul loh. Ternyata mereka emang nggak percaya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua saja nggak boleh saya gebrak Pak. Ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dia ada perkara yang memang sisi manusiawinya. Ini beliau berbicara baik di sini di masjid. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal sekarang sudah bisa dideteksi. Saya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati antum ya. Kalau punya ustadz gak percaya zuriat Nabi, hati-hati itu dia. Semoga dia berubah sebelum saatnya terjadi. Kenapa? Ini hadisnya yang mau kita baca. Al-Mahdi minni. Al-Mahdi itu dari keturunanku.
Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari itrahku. Min waladi Fatimah. Ini ya, kita crop coba. Lepas ya. Ini nomor hadisnya. Ini nomor hadisnya ya. 4.000 Ahmad ibn Ibrahim. Langsung kalau Kenapa? itu adalah rangkaian dari kesahihan percaya kepada hari akhir. Maka kalau nggak percaya kepada Imam Mahdi, bisa dipertanyakan percayanya kepada hari akhir. Jadi wajib atau enggak? Jadi percaya terhadap hari akhir, di dalamnya ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya khurujul Mahdi, munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini hadisnya. Berarti mulai hari ini hormat nggak sama zuriat Nabi? Hormat. Tapi manusia biasa. Mereka manusia biasa. Karena di darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib itu sebenarnya gelar tinggi. Setiap yang lahir itu gelarnya Sayyid. Cuma sama kita udah muka Arab aja punya fam lagi langsung panggil Habib. Enggak. Yang berhak dipanggil Habib sebenarnya adalah zuriat yang alim dan dia punya murid. Dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh orang sekitarnya, disebut dengan Habib. Ya. Itu sejarah Al-Habib. Kalau enggak cukup namanya Sayyid. Ya. Sayyid Aqil Munawwar sampai sekarang tidak menyebut dirinya Al-Habib, padahal beliau Al-Habib, guru kita. Beliau menyebut dari ayahnya disebut As-Sayyid. Ya. Di Indonesia turunan Rasulullah sudah sangat banyak. Ada Asy-Syarif Hidayatullah, itu keturunan Rasulullah tapi jalur Hasan. Ada Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, itu di Tuban. Anaknya Sunan Ampel, lalu anaknya lagi namanya Sunan Bonang, Sunan Derajat dan lain-lain, itu masih keturunan zuriat Rasulullah SAW. Yang murni orang Jawa Nusantara sepertinya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga itu, wallahu alam. Itu
penemuan kita sementara. Barangkali ada penemuan lain, wallahu alam, ya. Jadi Al-Mahdi dari zuriat Rasulullah. Maka menghormati mereka, kita khawatir jangan-jangan dari zuriat ini ada keturunan Rasulullah yang menjadi Al-Imam Al-Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam At-Tabarani, Al-Kalabazi dan lain-lainnya, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah zuriatku karena engkau cinta kepadaku. Jadi bukan karena dirinya, tapi karena di dalam dirinya ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Saudara bukan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah, yang kedua pewaris nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu para sayyid, ya, para sadah, itu mereka beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosanya itu digedein. Satu tapi gede hitungnya. Kenapa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti para sayyid mereka ada dosa. Sama kayak kita persis. Yang nggak belajar ya nggak jadi ulama. Yang dagang ya jadi pedagang. Jadi zuriat gitu. Karena kita bukan zuriatnya dari sisi nasab, maka carilah nurnya dari sisi ilmu. Ini hadisnya, ya. Oke. Ini satu riwayat. Di berikut Al-Mahdi minni. Ya, ini mulai masuk ke intinya sebenarnya. Imam Mahdi itu keturunanku. Al-Mahdi artinya yang diberi guidance, hidayah. Hidayahnya kemana? Ke qalbu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbi. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah hidayahkan. Orang yang dapat hidayah di maka Imam Al-Mahdiyyin. Al-Mahdiyyin. Kelihatan Al-Mahdi. Kelompok pengikut dia disebut dengan Al-Mahdi. Ya, luar. Ikut kan begitu. Itu sudah bagian dari dajajilah, pembohongan, pembuatan opini yang tidak benar. Kalau di kampus UIN orang masih bisa keliru padahal di situ diskusi keagamannya tiap hari,
Kira-kira antum yang nggak ngaji kitab bagaimana? Lebih gawat lagi. Jangan dikira pemikiran begitu cuma ada di sini. Ummul Qura banyak, di Madinah ada. Antum kan nggak suka sama orang yang aneh-aneh dikit. Padahal kadang aneh itu ada yang benar loh. Karena Nabi mengatakan ghuraba, ya. Orang-orang aneh itu bagus malah. Aneh itu bukan penampilan. Aneh itu adalah kebeningan kolbu di saat semua kolbu kotor. Ini malah sibuk di baju, sibuk di celana. Itu gagal fokus namanya. Sibuk itu di kolbu ini karena yang tidak berubah dari dulu adalah guidance di kolbu. Kalau pakaian berubah karena budaya berubah. Dulu Rasulullah pakai sarung, antum sekarang pakai celana. Ada yang pakai gamis. Emang Rasulullah pakai gamis begitu? Kan enggak juga. Rasulullah pakai sarung, pakai baju atas, terus kemudian pakai jubah luarnya. Itu budaya di zaman Rasul, mungkin gak cocok di zaman kita. Silakan pakai celana, gak apa-apa. Tapi saya ingin mengikuti sarungnya Rasulullah. Kami ngaji kepada Syekh Abdul Razak Al-Aswad, ya, dari Aleppo. Dia lihat saya dan teman-teman saya pakai sarung. Apa kata beliau? Enta talbas ma yalbashu Nabi, libas qadim, katanya. Pakaianmu pakaian Nabi beneran. Kenapa? Saya bingung. Ini pakaian kiai kami nih, Syekh. Bukan, dia bilang gitu. Nabi itu yalbas al-izar. Nabi menggunakan sarung. Cuma kan nggak cocok Pak ngampus pakai sarung. Ya, ntar nasibnya kayak saya lagi pernah makir di kampus pakai sarung. Mau disetrap kita sama security-nya, ya. Nggak tahu dia kalau kita dosen di situ. Nasib pakai sarung ke kampus. Itu seumur-umur saya sekali datang tuh kampus pakai sarung. Padahal dulu anti sarung, kemana-mana pakai celana. Karena di tempat saya dulu nggak biasa orang pakai sarung, pakai celana aja kemana-mana. Sekarang dapat hadis sarung nih sering-sering, ya. Alhamdulillahirabbil. Jadi yang disebut Al-Mahdi ini dia percaya. Percaya itu bisa nggak setengah-setengah? Saya percaya tapi dikit, nggak bisa begitu. Percaya itu nggak ada hubungannya dengan cocok logi. Ya, inilah rahasianya. Kenapa Allah samarkan dari manakah Al-Mahdi keluar? Supaya orang-orang yang palsu-palsu nongol sebelum waktunya. Dan Nabi sudah mengatakan begitu, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun di zamanku, abadku, lalu abad setelahku, lalu abad setelahku. Setelah itu apa kata beliau? Akan muncul orang yang bersaksi sebelum bersumpah, yang bersumpah sebelum bersaksi. Dan sekarang muncul. Nanti lihat aja Pak, 2000 berapa ya. Nanti ada lagi virus, orang tegang lagi sedunia, muncul orang-orang aku Al-Mahdi. Al-Mahdi nggak perlu ngaku. Dia sudah Al-Mahdi dari lahirnya. Dia tidak menjadi Al-Mahdi karena dibaiat orang. Dia sudah Al-Mahdi sebelum dibaiat. Tapi Allah sembunyikan dia. Karena ada kata kunci nanti di sini. Dan beliau adalah orang yang percayanya sangat kuat. Kepercayaan imannya sangat dahsyat. Mungkin sempurna. Tapi dia keep dalam-dalam di dalam kolbunya. Di dalam kolbu itu, maka dia balut. Disitulah Allah menggaidannya. Kalau gerak kolbu beda nggak dengan gerak ini? Kalau ini maunya on time, perfeksionis, ya nggak? Ini gaya ini Pak, ini angkuhnya otak kita. Kita maunya perfeksionis. Gerakan terus begini, harus buat strata pergerakan, kurikulum pergerakan. Itu ini maunya. Kalau kolbu kan nggak begitu. Kalau kolbu dia bermula dari kebeningan kolbu yang terpancar dari ruh. Ruh itu hembusan dari Allah. Disitulah Allah mengirim kalam-kalamnya. Maka kolbu nanti dapat hidayah. Yahdi qalbah. Berarti di belakang ilmu kolbu ilmu apa? Ilmu ruh. Inilah pencirian Al-Mahdiyin.
Dan maka kelompok Al-Mahdiyin itu nanti penciriannya mereka menguasai ma'rifatur ruh, mengetahui ilmu ruh. Oh, sekarang banyak tuh di YouTube ilmu ruh. Di antara itu mana yang benar? Ya, tar yang paling dekat ke sunnah Nabi aja. Ya, yang paling dekat dengan Al-Quran, yang paling dekat dengan kolbu. Bukan akal-akalan, bukan hafalan. Ilmu ini bukan ilmu hafalan. Dia masuk ke dalam kolbu. Nyambung? Siapa yang disebut Al-Mahdiyin? Orang yang ahli ruh. Ma'rifatnya tidak hanya semua ma'rifat kolbu. Di kolbu ma'rifatnya ma'rifat zikir, ijazahan, wirid, sampai di situ. Riyadhah, mujahadah, zikir, ijazahan, udah gitu aja. Namanya thariqat. Gak cukup di situ. Thariqatnya harus terus sampai thariqat ruhani. Karena disitulah dia dapat menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guidance kolbunya lewat apa? Lewat ruh. Gitu cara menerjemah ayat ini. Ya, surat At-Taghabun. Maka pergerakannya nanti bukan yang ngonol-ngonol sekarang di YouTube itu, ngaku mimpi ketemu Allah, belum tentu itu ya. Ya, sekarang pengikutnya udah buat perumahan lagi ya. Perumahan akhir zaman namanya. Masya Allah. Kalau ada perumahan akhir zaman bikin selamat, saya mau beli ah. Berdasarkan satu hadis, hadisnya menyebutkan bahwa jika terjadi fitnah akhir zaman, tempat sepi,